Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan percobaan fluidastatis. Oke, tujuan percobaan ini adalah yang pertama kita mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan. Yang kedua, mengetahui hubungan perubahan volume terhadap tekanan. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan tekanan dari udara akibat perubahan volume. Nah, itu tujuan dari percobaan kita kali ini. Sebelum kita melakukan percobaan, mari kita ketahui dasar teorinya terlebih dahulu. Fluida merupakan zat cair ataupun gas yang dapat mengalir. Fluida memiliki sifat yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Hidrostatistika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fluida yang diam. Sedangkan aerodinamika merupakan hidrodinamika yang mempelajari aliran gas dan udara. Massa jenis suatu zat dapat didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut. Dengan rumus Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan volume benda. Tekanan di dalam zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatik. Hukum utama dalam hidrostatis salah satunya adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Ia menyatakan bahwa tekanan yang diberikan dalam suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, hukum ini dapat dituliskan dengan persamaan F1 dibagi dengan luas penampang 1 sama dengan F2 dibagi dengan luas penampang 2 atau P1 sama dengan P2. Nah, P ini dinyatakan dengan tekanan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa jika memberikan gaya yang kecil pada pengisap dengan luas penampang yang kecil akan menghasilkan gaya yang besar dengan luas penampang yang sama besar. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 2 buah suntikan berdiameter 12 mili, gelas berisi air secukupnya, selotip, selang dengan panjang 55 cm, gunting, sendok, dan pewarna makanan. Langkah yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian, beri air dengan pewarna. Aduk. Kemudian, sedotkan air dengan salah satu suntikan sampai terisi penuh. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pasangkan salah satu suntikan ke ujung selang seperti ini. Kemudian rekatkan menggunakan selotip yang sebelumnya sudah saya potong menggunakan gunting ke alas. Kemudian pasangkan lagi salah satu suntikan tadi ke ujung selang satunya lagi. Kemudian sama direkatkan menggunakan selotip di alas. Langkah yang ketiga adalah melakukan percobaan. Pertama, kita dorong perlahan-lahan tuas pada suntikan A ini.
selama melakukan percobaan, amati apa yang terjadi pada kondisi suntikan atau perilaku suntikan. Kemudian selanjutnya kita dorong perlahan-lahan tuas pada suntikan B. Amati apa yang terjadi selama melakukan percobaan. Kemudian, tuliskan hasilnya pada tabel hasil percobaan atau pada tabel hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, keadaan 1 sebelum suntikan A didorong, tabung suntikan A terisi penuh oleh air berwarna, dan katup suntikan A berada pada posisi atas, dan katup suntikan B berada di posisi bawah. Setelah suntikan A didorong, katup suntikan A menjadi di bawah, dan katup suntikan B menjadi di atas. Selanjutnya, air berwarna tersebut mengalir ke dalam selang, dan masuk sedikit ke suntikan B. Pada keadaan 3, sebelum suntikan B didorong, katup suntikan B ini berada di posisi atas, dan tabung suntikan B ini terisi sedikit air, dan katup A berada di posisi bawah. Maka setelah suntikan B didorong, katup suntikan B menjadi di bawah, dan katup suntikan A menjadi di atas. Air di dalam suntikan B tersebut mengalir di dalam selang, dan juga masuk ke suntikan A. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan berdasarkan data pengamatan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Nah, kita peroleh ketika katup suntikan A yang berisi air tidak kita beri tekanan luar atau gaya luar, maka tidak akan berpengaruh apapun pada suntikan B. Namun sebaliknya, ketika kita beri tekanan luar atau kita tekan katup suntikan A yang berisi air, maka akan mengakibatkan katup suntikan B naik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal ini membuktikan bahwa apabila tekanan luar ditambahkan, maka akan terjadi pertambahan tekanan pada zat cair yang mengakibatkan katup suntikan B bisa naik. Peristiwa naiknya katup suntikan B yang disebabkan oleh dorongan air dari katup suntikan A ini karena tekanan air akan diteruskan ke segala arah dalam ruang tertutup. Nah, hal ini sesuai dengan konsep dari hukum Pascal yang menyatakan tekanan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, berdasarkan hukum Pascal ini juga kita peroleh prinsip dengan memberikan gaya yang kecil, maka akan kita peroleh gaya yang lebih besar. Jika kita tinjau pada zat cair di dalam suntikan, kita peroleh tekanan pada bagian dasar suntikan itu lebih besar dibandingkan pada bagian ujung suntikan. Nah, semakin ke bawah, maka tekanan akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Tekanan akan semakin kecil ketika mendekati ujung permukaan suntikan. Setiap titik pada kedalaman yang sama memiliki besar tekanan yang sama. Hal ini karena besar berat beban udara di dalam selang dan suntikan. Berlaku untuk semua jenis zat cair dalam wadah apapun. Berdasarkan percobaan dan analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tekanan pada fluida dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, lalu oleh percepatan gravitasi, dan kedalaman titik dalam suatu zat cair, sehingga persamaannya dapat dituliskan sebagai P sama dengan Rho dikali G dikali H. Lalu yang kedua, berdasarkan dasar teori yang diketahui bahwa hubungan antara tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Ketika tekanan yang diberikan itu tinggi, maka akan semakin rendah volumenya. Begitupun sebaliknya, ketika tekanan yang diberikan itu rendah, maka akan semakin tinggi volumenya. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.